Shalom jemaat komunitas Gereja Kristus Ketapang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini kita dapat kembali bertemu untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perenungan pada hari ini judulnya saya beri judul Miskin Tetapi Kaya, terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7. Namun kita akan fokus di 2 Korintus 8 ayat 5 dan 7. Mari sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau sudah mengaruniakan kami kembali anugerah ya Tuhan, hari yang baru. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah ini. Kami dapat menikmatinya dan pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh memberikan hikmat bagi kami untuk dapat mengerti dan Roh Kudus Tuhan nantinya dapat menuntun kami untuk melakukannya. Urapilah hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman ini, kiranya Engkau yang boleh berbicara sesuai dengan kehendak-Mu melalui dia. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 5 dan 7. Demikian. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, kata kaya itu sering sekali dikaitkan dengan banyaknya jumlah uang, kepemilikan, dan juga kenyamanan hidup. Seseorang pasti akan dianggap berhasil ketika ia memiliki rumah besar, tabungan yang berlimpah, atau kehidupan yang tanpa ada kurangnya. Akan tetapi, di balik pandangan yang umum ini, Alkitab justru menampilkan cara pandang yang sangat berbeda mengenai kekayaan. Rasul Paulus di dalam suratnya pada jemaat Korintus mengangkat sebuah contoh yang luar biasa dari jemaat Makedonia. Mereka mengalami penderitaan dan bahkan bisa disebut berada dalam kemiskinan yang sangat berat. Namun menariknya, Paulus justru menyebut mereka kaya. Bagaimana bisa? Ayat yang kita baca pada hari ini merupakan jawabannya. Melalui dua pernyataan inilah kita dapat menangkap makna sejati dari kekayaan dalam terang kasih karunia Allah. Kekayaan sejati tidak ditentukan oleh berapa banyak hal yang kita miliki, tapi kepada siapa kita menyerahkan diri kita. Bapak Ibu Saudara, jemaat Makedonia adalah teladan bagaimana kasih karunia Allah bekerja secara radikal. Dalam penderitaan dan kekurangan mereka, kasih Kristus tidak menjadi tumpul. Paulus menjelaskan alasan yang penting, yaitu karena mereka telah memberikan diri mereka kepada Tuhan terlebih dahulu. Disinilah letak kekayaan mereka yang sejati. Penyerahan diri yang mereka lakukan bukan hasil upaya moral dari manusia semata saja, melainkan buah dari kasih karunia Allah yang memanggil dan mengubahkan hati manusia. Ketika Allah telah bekerja di dalam hati orang percaya, Ia tidak hanya membenarkan mereka, tapi juga memperbarui seluruh kehidupan mereka. Pemberian diri kepada Tuhan adalah hasil dari karya Roh Kudus yang menanamkan kesadaran bahwa hidup kita bukanlah milik kita sendiri, melainkan milik Tuhan yang telah menebus kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Penyerahan diri jemaat Makedonia ini juga memiliki implikasi yang nyata, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak berhenti pada pengalaman pribadi dengan Tuhan, tetapi meneruskannya dalam kasih yang nyata kepada sesama. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang sungguh-sungguh telah menerima kasih karunia Tuhan akan digerakkan untuk mengasihi, memberi, dan melayani tanpa pamrih. Melalui gambaran ini, maka Paulus mengingatkan pada jemaat Korintus yang dalam banyak hal sangat berbakat, bahkan kaya secara rohani, agar juga bertumbuh di dalam kasih karunia memberi. Mereka sudah kaya dalam iman, pengajaran, dan kasih. Tapi Paulus tidak ingin mereka berhenti di sana. Ia menginginkan kekayaan mereka itu juga nyata dalam bentuk kemurahan hati,
Sebab kasih karunia yang sejati bukan hanya sampai pada pemahaman atau perasaan saja, tapi harus tembus sampai kepada tindakan nyata dalam relasi antar umat percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, perenungan pada hari ini membawa kita pada satu pertanyaan penting. Apakah saya sungguh telah menyerahkan diri saya kepada Tuhan? Bukan hanya pada waktu hari Minggu atau sepersekian dari penghasilan yang saya miliki, tapi seluruh pikiran, perasaan, dan rencana yang saya miliki. Ketika Kristus menjadi harta yang paling berharga, maka seharusnya kita akan semakin rela melepaskan hal-hal lain demi melayani Dia dan sesama. Karena hanya dari penyerahan diri yang total itulah, maka kekayaan rohani tumbuh. Kemudian, kita juga perlu bertanya, apakah kasih karunia Tuhan yang saya nikmati ini, setiap hari ini, sudah saya wujudkan di dalam tindakan memberkati orang lain? Bapak Ibu Saudara, Jemaat Korintus tadi mungkin bisa saja mencerminkan banyak gereja masa kini, kaya dalam liturgi, kaya dalam pengajaran, dan program yang hebat. Namun, bisa saja miskin dalam kemurahan hati dan solidaritas terhadap yang membutuhkan. Rasul Paulus mendorong mereka dan juga kepada kita hari ini untuk menyempurnakan pertumbuhan rohani kita dengan memberi. Bapak Ibu Saudara, ingatlah selalu bahwa Kristus adalah teladan utama dari semuanya ini. Ketika kita meneladani Kristus, kita juga akan menjadi orang-orang yang kaya. Bukan di mata dunia, tetapi di mata Allah. Kaya karena kita telah menyerahkan hidup kita kepadanya. Kaya karena kasih karunia-Nya mengalir melalui kita. Kaya karena kita hidup bukan untuk diri sendiri, tapi untuk memuliakan Dia yang telah lebih dahulu mengasihi dan memberi dirinya bagi kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk terus dapat mengasihi sesama kami. Tuhan, biarlah firman ini Engkau tanamkan dalam hati kami masing-masing. Dan Roh Kudus-Mu terus menolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.